Memang setiap hari kami selalu dibentuk, tetapi pembentukan yang Engkau izinkan terjadi atas hidup setiap kami tidak membuat kami mundur, tetapi kami tetap setia. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan, sebab Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan yang selalu meneguhkan dan menolong setiap kami. Kami bersyukur sebab kami punya Tuhan yang baik, kasih setia, anugerah, kemurahan, kebaikan, dan kesabarannya sungguh terpuji. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini, pagi ini, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Setiap kesaksian yang saudara sampaikan, ada 3 atau 4 orang yang bersaksi, itu meneguhkan daripada firman yang akan saya sampaikan. Kita akan melihat di dalam kitab Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-19. Kita perhatikan dengan seksama. Mari kita membacanya bersama-sama. Saya undang saudara berdiri dan kita membacanya bersama-sama. Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Hai anak-anakku, karena kamu menderita bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Sekali lagi kita baca. Hai anak-anakku, karena aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Saya persilakan dulu. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, menderita sakit bersalin itu tidak seperti apa yang saudara pikirkan. Saudara, menderita sakit untuk bersalin itu taruhannya adalah nyawa, dan itu sangat menderita, ya saudaraku, sangat menderita. Jadi Paulus ini menyampaikan, Rasul Paulus menyampaikan kepada setiap kita bahwa dia punya satu pergumulan, punya satu beban yang berat. Sama seperti saya juga punya kerinduan dan beban itu sangat berat. Rindu supaya jemaat itu memahami, rindu supaya jemaat itu mengerti, rindu supaya jemaat itu tidak biasa-biasa, tetapi mempunyai satu keteguhan, mempunyai satu keyakinan, percaya sungguh kepada Tuhan. Kemudian itu dapat dibuktikan dari setiap masalah yang dihadapi, setiap peristiwa apa saja, entah itu tantangan, entah itu apa saja. Dari sanalah kita bisa tahu dan kita bisa melihat. Nah, Tuhan itu merindukan setiap saudara dan saya itu dibentuk, dibangun menjadi seperti rupa Kristus. Saudaraku, kita bisa melihat
bagaimana seorang tukang priuk itu membuat kriuk. Di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Kalau kita melihat ini, kita akan memahami mari saudara, kita lihat Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke sudah dapat semua? Kita membacanya bersama-sama. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang priuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang priuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang priuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang priuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara, kita lihat juga di dalam Alkitab saudara, dalam kitab Roma pasal 9 ayat 21. Roma pasal 9 ayat yang ke-21. Saudara akan mengerti dan memahami. Jadi semua yang terjadi dalam hidup saudara dan saya itu tidak membuat saudara dan saya itu mundur. Tidak membuat saudara dan saya itu ada seperti tersandung. Tidak. Tetapi itu adalah cara Tuhan. Karena firman Tuhan berkata besi itu menajamkan besi. Manusia itu menajamkan sesamanya. Jadi saudara dibentuk, saudara diproses itu dengan sesama saudara, dengan sesama kita. Kalau kita mengalami pembentukan, mengalami proses dengan sesama kita, kita mundur, saudara. Maka kita tidak punya credit point. Karena Tuhan itu tetap menilai. Ibarat kita ini sekolah, itu kita harus naik kelas. Nah, untuk kita naik kelas, itu pasti ada ulangan atau ujian. Nah, ini yang perlu saudara dan saya pahami dan mengerti. Atau kita mau tetap tinggal kelas saja, kita tidak naik, gitu. Tetapi kita tidak turun. Saudara, masih baik. Tetapi kalau kita turun, mundur, itu jadi persoalan. Seperti itu. Nah, kesakitan, penderitaan, di masa-masa bersalin itu sangat menakutkan dan itu menyakitkan sekali. Dan ini harus kita pahami. Roma pasal 9 ayat 21. Apakah tukang priuk tidak punya hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan? Tujuan yang pertama adalah tujuan yang mulia. Atau saudara akan dibentuk
menjadi benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Saudaraku, yang cemerlang, yang hebat, yang tangguh, yang berkualitas, yang handal, itu adalah, saudaraku, yang tahan bantingan, itu adalah setiap orang yang sudah mengalami satu proses. Saudara, apakah tukang periuk itu buat periuk itu sudah kelihatan baik? Itu kan dari bentuknya tidak seperti apa yang saudara lihat. Itu kan dari tanah liat. Tanah liat itu akan dipilih dan mungkin dibanting-banting tanah liat, lalu dikeluarkan kotoran, mulai dari batu kerikil, rumput dikeluarkan, apa saja yang ada dalam dirimu yang tidak berkenan itu akan dicungkil keluar, dan itu akan menyakitkan. Semua itu dibentuk. Lalu setelah menjadi tanah liat yang pure, yang betul-betul asli tanah liat, baru dia akan bentuk buat satu bejana. Dan bejana itu sudah indah, sudah bagus. Sama saudara dibentuk, kelihatan sudah indah, sudah bagus. Hanya orang memandang. Tapi ternyata lembek, ternyata tidak kuat. Saudara, karena gesekan sedikit, rusak. Karena gesekan sedikit marah, karena gesekan sedikit sakit hati, lalu ada kepahitan. Hanya masalah sepele saja, hanya masalah sepele, bukan masalah besar. Contoh, saya tahu Pak Rubino punya uang. Ini contoh ini. Ya, mudah-mudahan Pak Rubino uangnya banyak ya, saya doakan dalam nama Yesus. Lalu saya datang, Pak Rubino, kok tolong saya, saya pinjam koko uang dulu 1 juta saja. Tapi Pak Rubino bilang, tak ada. Padahal saya tahu Pak Rubino baru terima uang banyak ini. Tetapi Pak Rubino bilang tak ada. Wah, Pak Rubino mosok gitu. Lalu saya sakit hati. Kan salah, saudara. Salah atau betul? Salah. Pak Rubino punya hak. Wah, nanti kalau saya pinjami Pak Suwanda, pasti tidak dikasih kembali, atau kembalinya susah. Nah, itu kan persepsi orang, ya toh? Sudut pandang orang. Itu paling gampang saja begitu. Apalagi mungkin dari omongan kita. Dari omongan kita. Kita dibentuk di sana, semua dibentuk. Nah, orang yang tidak menyadari akan hal ini, dia akan kembali ke hal yang sama. Udah dikasih tahu, dia tetap bikin seperti itu. Kasih tahu, bikin lagi, kasih tahu, bikin lagi, kasih tahu. Saudara pikir itu tidak ada akibat? Ada akibatnya, saudaraku. Akibatnya ada. Nah, kalau akibat itu nanti sudah terjadi, apa yang saudara buat ini berbuah, itu persoalan jadi persoalan, bukan persoalan kecil lagi, jadi persoalan besar. Nah, ini persoalan. Nah, saudara-saudara ini mau dibentuk menjadi bejana yang mulia atau menjadi bejana yang biasa. Kalau saudara dibentuk mau menjadi bejana yang mulia, tetap bertahan. Saudara akan jadi bejana yang mulia. Tetap bertahan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, ku berkata Tuhan Yesus baik. Memang Tuhan Yesus itu baik, apapun yang terjadi dalam hidupku, kau harus katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Saya percaya bahwa Noven itu pasti tidak beribadah.
Ibu tanya dia, Betul. pasti dia tidak beribadah. Bagaimana dia bisa kuat? Kok jadi tentara itu dibentuk, dilatih supaya jadi orang yang tangguh, orang yang tanggap, orang yang siap sigap. Tidak mudah. Saya ini pernah ikut om saya yang adalah veteran Ronggolawi. Kalau jam 4 pagi tidak bangun, Yonatan bangun, Yusafat bangun, taraga, ini air 1 timba. Bangun, airnya kita punya bangkal, kasur, semua basah dulu. Baru dia bilang suruh bangun. Saudara, saya pernah alami itu berulang-ulang, mungkin ada 2 atau 3 kali. Ya terpaksa saya kerja dulu, bangun, selesai itu baru keluarkan bantal, guling, kasur itu dijemur. Ya itu memang seperti itu. Tentara, untuk dia menghadapi musuh, dia tidak boleh cengeng. Tidak boleh, kalau tentara cengeng, dia akan selalu berusaha untuk setia, taat apa yang diperintahkan oleh komandannya. Makanya saudaraku, motivasi itu perlu untuk membuat kita tangguh, membuat kita menjadi satu pribadi yang kuat, menjadi satu pribadi yang hebat, menjadi suatu pribadi yang berkualitas. Ini memang tidak mudah. Kebanyakan dari kita ini cengeng, minta maaf kalau kita menghadapi persoalan. Nah, sedangkan firman Tuhan berkata, apakah tukang peliuk itu tidak punya hak? Apakah Tuhan itu tidak punya hak membuat saudara menjadi bencana yang mulia, membuat saudara menjadi bencana yang, itu bencana mulia, itu bencana yang betul-betul indah, bencana yang betul-betul cemerlang, bencana yang betul-betul, saudaraku, mempunyai daya tarik yang luar biasa. Itu tidak gampang. Saudara harus tetap setia dan mau dibentuk, diproses menjadi seperti rupa Kristus. Itu nyata. Apakah Paulus tidak menangis? Paulus itu menangis karena dia rindu jemaat di Galatia ini ada rupa Kristus. Saudaraku, ada rupa Kristus. Semua tidak instantly, tidak dengan tiba-tiba itu jadi, tidak. Orang sering kali lihat itu kita yang sekarang, tapi tidak lihat penderitaan yang kita alami, kesusahan apa yang kita hadapi, tidak melihat bagaimana kita berjuang, tidak melihat bagaimana kita berkumpul, tidak melihat bagaimana kita bekerja, itu orang tidak lihat. Ini benar. Seperti itu. Mungkin firman ini agak sedikit tajam, ya karena Tuhan mau supaya setiap saudara dan saya itu menjadi bencana yang mulia. Kalau satu bangsa, ini firman Tuhan bilang, dirancangkan sesuatu yang indah, yang baik, tetapi ternyata bangsa itu melakukan kejahatan dan berdosa, tidak mau bertobat, Tuhan akan meruntuhkan, Tuhan akan merobohkan bangsa itu. Tetapi sekalipun bangsa itu jahat, tetapi pada saat perkataan Tuhan disampaikan, lalu dia mendengarkan dan mengikuti perkataan Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan katakan, bangsa itu berbalik dari jalan yang jahat kepada jalan yang benar. Tuhan bilang, masakah aku mau menghukum dia? Tidak mungkin seperti itu.
penderitaan yang dialami itu hanya sesaat. Kita tidak akan terus menderita, tidak akan. Yesus itu tidak terus mati di salib, tidak. Dia mengalami penderitaan pada waktu menuju kayu salib. Sakitnya itu bukan main. Penderitaan yang dialami itu, ya, itu penderitaan yang sangat menakutkan, penderitaan yang sangat mengerikan sekali. Sampai akhirnya dia harus mati, mengalami kematian. Tetapi Yesus atau Yesua itu bangkit dari antara orang mati. Dia menang terhadap semua penderitaan. Dia menang terhadap semua maut atau bahkan kematian. Itu dia menang. Maut dikalahkan. Bahkan di manakah sengatmu hai maut, itu tidak berkuasa. Betapa hebat, betapa dahsyat. Saudara dan saya juga sama. Noven juga tidak akan mengalami dipukul terus, tidak. Karena itu adalah satu pembentukan. Dibentuk untuk menjadi tangguh, menjadi handal. Seperti itu. Tidak menjadi satu pribadi yang cengeng, tidak. Bisa-bisa dipersiapkan jadi satu komandan. Mungkin komandan regu pertama, terus nanti naik sampai komandan peleton, naik sampai pangkatnya pun akan terus naik. Kalau dia sudah punya anak buah, tidak mungkin mau dipukuli terus, tidak mungkin. Seperti itu. Nah, ini yang harus saudara pahami dan saudara mengerti. Ini Robert kan? Iya. Dia sudah datang. Jadi seperti itu, saudara. Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik. Sesuai dengan kemampuan dan kekuatan saudara, Dia membentuk kita. Kalau saudara tidak mampu, saudara tidak akan dibentuk seperti itu, tidak akan. Karena Tuhan itu tahu saudara mampu. Karena Tuhan itu tahu saudara itu bisa dibentuk. Kenapa kita tidak menyerah saja? Kenapa kita tidak duduk saja di kaki Tuhan? Ini aku Tuhan, bentuklah sesuai dengan rencana. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap memuliakan nama-Mu. Saudara akan ditinggikan, saudara akan dimuliakan. Bukan saudara itu mempermalukan Tuhan. Sudah sekolah Alkitab sekian tahun, sudah dididik dengan para gembala-gembala yang hebat, tetapi tetap sama. Pakai patokan karena Tuhan Yesus tetap sama, saya mau juga tetap sama. Oh, itu salah. Tuhan Yesus itu kan tetap sama, Dia tetap Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kamu apa? Kamu bilang mau tetap sama. Saudaraku, semua kita Tuhan inginkan untuk kita berubah. Oh? Banyak tontonan, mulai dari Satria Baja Hitam, mulai dari Power Ranger. Oh? Orang biasa bisa berubah jadi orang super. Iya toh? Hanya berkata, saya berubah. Kamu berubah jadi Power Ranger. Berubah itu disertai dengan tindakan. Berubah itu
ada satu pembentukan dan ada satu proses yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Dan engkau akan berubah. Kalau engkau sudah berubah, oh itu indah. Itu semua orang akan melihat. Tetapi kalau engkau mempermalukan Tuhan, semua orang juga akan lihat Tuhan dipermalukan. Kau pikir mungkin biasa? Tidak, itu tidak biasa. Itu extraordinary, tidak biasa. Bagaimana dengan bencana yang rusak? Tuhan akan bentuk kembali menjadi bencana lain. Awalnya mungkin Tuhan akan bentuk menjadi bencana yang mulia, tetapi karena rusak, Tuhan bentuk menjadi bencana yang lain. Mungkin bukan lagi yang mulia. Saudara tahu bencana yang sudah indah itu, bencana yang sudah baik ini, itu tidak dibiarkan begitu saja. Tukang periuk ini akan memasukkan ke dalam dapur, namanya dapur api. Bencana itu akan dibakar di dalam api. Dibakar. Saudara, dia akan menjadi bencana, menjadi keramik yang indah. Begitu dia keluar dari dalam api itu ada dua. Dia pecah atau menjadi bencana yang indah. Dia rusak atau menjadi bencana yang indah. Saudaraku, begitu dia masuk ke dalam dapur perapian, kalau dia berhasil, itu akan menjadi bencana yang indah. Harganya sangat mahal daripada hanya sekedar tanah liat, hanya sekedar bencana tanah liat. Lagunya juga berkata, bagaikan bencana dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Gimana? Aku pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Kan seperti itu. Itu yang Tuhan mau. Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidupmu. Tapi engkau sendiri seringkali tidak memahami dan tidak mengerti. Engkau sendiri seringkali apa itu? Saudara, kalau orang ditegur, orang tegur, oh kira pendeta itu tidak punya otoritas. Dia punya otoritas, saudara. Jangan main-main. Satu kali mungkin Tuhan maafkan, 2 kali mungkin, 3 kali mungkin Tuhan bilang, ini anak ini perlu dikeplak ini. Saudara tahu dikeplak? Aduh, saudaraku jangan. Nanti kalau sudah dikeplak itu nanti, apa kita mau masuk penjara dulu baru kita bertobat? Apa kita mau sakit dulu baru jalan pincang-pincang? Baru kita bertobat, begitu kan? Jangan seperti itu. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia tidak pernah membiarkan. Mungkin kalau Tuhan itu tidak seperti saya, kalau saya ini ngomong kayaknya agak kelewatan juga. Kalau Tuhan itu pasti lebih lembut, lebih baik. Tetapi saya menyampaikan ini karena saya juga mengasihi saudara. Karena saya pun juga akan dituntut. Nah, ini yang saudara harus pahami dan saudara mengerti. Jadi saudara, bencana itu akan indah begitu keluar dari perapian itu, dia menjadi bencana yang kuat. Lalu tinggal dihias saja bencana, dihias
Sudah tidak perlu dibentuk lagi, dia saja. Semakin cantik, indah, bahkan bisa maha indah. Dan itu harganya sangat mahal sekali. Mahalnya bukan main. Begitu. Nah, ini yang saudara harus paham. Nah, saudara, menjadi satu pribadi yang mulia, rupa Kristus itu adalah pribadi yang mulia. Tuhan Yesus atau Tuhan Yesua itu adalah gembala agung. Nah, gembala agung ini bukan gembala yang biasa, tetapi gembala yang mulia, gembala yang berbudi luhur, gembala yang tidak ada dan tidak bisa disamakan dengan siapa. Dalam hal apa? Dalam hal kasihnya. Seperti itu. Saudara, kalau kita ingat akan kasih Tuhan, setiap orang sebenarnya menghindari namanya konflik. Nah, ini yang harus kita pahami dan kita harus mengerti. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan mau supaya setiap kita, kalau zaman dulu saya sekolah itu ada pendidikan budi pekerti, dan bagaimana zaman dulu itu anak-anak diajar bisa berbudi, mungkin tidak luhur ya, tapi berbudi. Tapi itu barang sekarang sudah tidak ada, tidak tahu barang itu lari kemana. Sekarang orang larinya ke pengetahuan, ke knowledge, semua pengetahuan. Jadi bukan yang di dalam, tetapi yang di luar yang dikejar. Bukan yang ada di dalam yang dikejar, tapi yang di luar. Bukan inner, tapi outsider. Itu yang berbahaya. Kalau kita dulu itu diajarkan seperti itu, hormat dengan orang tua, menghargai orang tua, karena itulah yang membuat kita damai sejahtera, yang membuat kita berumur panjang. Tetapi itu sekarang kayaknya sudah susah, karena sekolah-sekolah larinya kepada knowledge. Padahal sebenarnya beriringnya waktu, berjalannya waktu, orang itu bisa belajar. Orang itu bisa mengerti. Orang itu bisa tahu. Tidak semua itu berasal dari pendidikan sekolah. Orang harus diajar segala macam. Padahal tidak semua itu nanti dipakai, tidak. Di negara-negara tertentu itu orang diajar spesialis. Kalau dulu itu spesialis, ada ST, sekolah teknik, teknik pertukangan, teknik tukang las, teknik listrik, teknik elektronika, itu yang hebat. Tapi kalau sekarang anak lulus SMP, kamu tanya, suruh pegang sekapnya tidak tahu, pegang tangannya tidak tahu. Itu loh, sekolah administrasi pegang staples kita tidak tahu. Saya ini cuma bicara saja. Kenyataan yang saya lihat itu demikian. Siapa tahu ini Isakar, Tuhan itu mau pakai kamu, nak. Kamu akan dipakai Tuhan. Tuhan sedang menuntun kamu, dan kamu harus respon, tidak boleh diam saja. Karena ada waktunya Tuhan tidak akan berbicara lagi dengan kamu. Kalau Tuhan sudah kasih tahu ini yang baik, Isakar, kamu pilih ini, tetapkan hatimu sekarang, tetapkan hidupmu sekarang. Aku mau pilih Tuhan, aku mau ikut Tuhan. Nanti Tuhan akan pelihara kamu. Kalau Tuhan yang panggil kamu, Tuhan akan pelihara hidupmu.
Memang tidak langsung kamu akan diangkat, tidak. Karena cara Tuhan bukan seperti itu. Cara Tuhan adalah kita akan menderita, tapi itu tidak akan lama. Dalam penderitaan itu Tuhan mendidik kamu, memproses kamu, membentuk kamu. Lalu kamu akan menjadi satu bejana. Tentu bejana yang baik, bejana yang indah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan siap pakai kamu, siap pakai hidupmu. Untuk apa? Untuk menyelamatkan teman-temanmu yang tukang mabuk, tukang berkelahi. Itu yang harus kamu selamatkan. Satu jiwa di mata Tuhan itu mahkota ada di surga, disediakan buat kamu. Satu jiwa saja. Saudara harus pahami. Ambil keputusan, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sudah menikah, sudah punya istri, itu kesempatan buat kamu. Ambil keputusan, hari ini ambil keputusan. Jangan sia-siakan waktu, karena waktu itu nanti akan berlalu. Momen yang terbaik itu akan berlalu. Dari cerita kamu saya bisa memahami bahwa Tuhan itu akan pakai kamu. Sama dengan halnya saya. Saya waktu dipanggil Tuhan itu, saya ibadah ikut KKR. Pendeta itu bilang, kamu harus pergi beritakan Injil. Aduh, pendeta ini bicara saya harus pergi beritakan Injil, saya masih kerja. Saya lagi ibadah, lagi pergi ke gereja. Pendeta hari itu juga bilang harus pergi dan beritakan Injil. Wah, saya bilang kok sama. Lalu saya pergi lagi juga, ketemu dengan pendeta John Hartman. Waktu itu belum jadi penyiar di TVRI. Dia ketemu. Dia hanya bilang, Tuhan pilih kamu untuk kamu memberitakan Injil. Wah, kok sama? Lalu akhirnya saya bilang, oke sudah, saya mau beritakan Injil. Jadi waktu saya kerja di Wapogga, itu saya juga memberitakan Injil. Ada waktu saya bisa pergi ke kampung, kalau tidak ada waktu saya buat persekutuan di Wapogga. Seperti itu. Dan saya dinobatkan juga waktu itu menjadi pemberita Injil dengan diberikan obor yang besar. Lalu kemudian ada pendeta dari Australia namanya Philip East. Dia hanya mengatakan, di dalam dirimu ada api yang menyala. Saya bilang, api doa? No. Memberitakan Injil, preaching the gospel, memberitakan Injil. Saudara lihat saja bagaimana kalau saya memberitakan Injil. Saudaraku, Tuhan menyertai dengan tanda-tanda dan mukjizat. Saudara, mari. Engkau dipanggil Tuhan, itu menjadi bejana yang mulia, menjadi bejana yang mulia. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun yang engkau lihat dan itu merupakan masalah, saudara berdoa. Jangan mengambil satu tindakan, mengambil satu keputusan, kemudian itu merugikan hidupmu, merugikan dirimu, jangan sampai. Saudara, menjadi pribadi yang mulia itu ujiannya seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal 5 ayat 39 sampai 41. Itu ujiannya. Jika seseorang menampar pipi kirimu, berikan pipi kanan. Aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu.
Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan pipi. Saudara mau? Ada satu pendeta khotbah di YouTube itu atau di TikTok itu. Kalau begitu sekarang saya tampar kowe, dia tampar sungguh-sungguh cepat gitu. Baru dong berkelahi. Bukan begitu saudara, itu salah. Lalu nanti saudara keluar, sekarang saya coba tampar kau punya pipi kanan ya. Kau maukah tidak berikan pipi kirimu? Saudara, itu namanya main-main. Kita ini tidak main-main ini. Kita juga bukan main sinetron, bukan. Ya, ayat yang ke-40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Saudara, ini bukan pribadi yang rendah hati saja. Ini adalah pribadi yang mulia di hadapan Tuhan. Seringkali kita dijahati orang, ditipu orang, kita dirugikan orang, kita kepengen membalas apa yang saya dirugikan, apa yang saya dijahati. Seringkali kita membalas. Tetapi konsep itu rupanya sudah tidak ada dalam otak saya. Saya cuma bilang kalau saya jawab lakukan ini akan timbul konflik. Nah, sementara saya ini sudah dilatih jadi mediator. Pelatihan mediator itu 4 hari 4 malam, saudara. Dan itu disahkan. Harusnya saya bisa ikut ujian di Kemenkumham menjadi tenaga mediator. Kalau ada konflik, itu akan dilihat dulu persoalan dan permasalahannya dulu. Jadi tidak semudah dari apa yang kita pikirkan. Yang ada di otak kita, jahat, balas dengan yang jahat, itu hukum Taurat. Tipu, dia lakukan tipu, kalau bisa kita tipu juga. Jadi tipu saling tipu. Firman Tuhan tidak ajarkan kita seperti itu. Saudara, menjadi pribadi yang rendah hati saja itu sudah luar biasa. Apalagi menjadi pribadi yang mulia, menjadi bencana yang mulia. Aduh, itu hebat, dahsyat. Itu tangguh, unggul, kualitas. Memang ini tidak mudah. Pendeta hanya ngomong saja. Betul, ini tidak mudah. Kalau kita tidak berusaha untuk melakukan. Saya bilang sama istri saya, jangan kita lakukan itu. Karena itu nanti menimbulkan konflik. Kalau konflik itu terjadi, kasihan juga. Karena dari satu orang, kalau konflik terjadi bisa melibatkan 3, 4, bahkan seluruh keluarga. Persoalan baru muncul dari apa yang kita lakukan. Apa kita tidak kasihan? Saya bilang jangan. Lebih baik kita bicara face to face. Itu jauh lebih bagus. Apa itu face to face? Muka dengan muka, orang per orang. Itu lebih baik. Seperti itu. Ya mungkin saya ada lakukan kesalahan juga. Saya juga baru menyadari. Kalau engkau punya pribadi yang rendah hati, itu engkau sadar bahwa segala sesuatu itu karena Tuhan, karena adanya Tuhan. Saudara. Jadi saudara punya takut akan Tuhan. Saudara. Tetapi menjadi satu pribadi yang mulia, saudara, ini menjadi satu pribadi yang luhur, saudara. Menjadi satu pribadi yang agung, di mana rupa Kristus itu ada. Rupa Kristus itu ada. Rupa Yesus Hamasyah itu ada dalam hidup kita. Kita tidak akan menyimpan kepahitan. Kita tidak akan menyimpan sakit hati. Kita tidak akan menyimpan dendam, tidak akan. Kita akan melihat ke depan
yang terbaik. Seperti itu. Nah, saudara, kalau orang memaksa, di sini dikatakan mengingini, mengadukan perkara, dan dia ingin bajumu, berikan juga jubah. Saudara, seperti itu. Satu hari, ini pelayanan, kita melayani di satu keluarga yang kaya, orang kaya. Nah, waktu pelayanan ini sudah selesai, ini ada 4 pendeta. 4 pendeta atau 5 pendeta. Semua pendeta dikasih amplop. Semua dikasih amplop. Senang atau enggak kalau pendeta dikasih amplop? Oh, senang sekali. Kasih amplop. Nah, giliran saya tidak ada amplop. Saya tidak terima amplop, saudara. Lalu setelah sampai di mes, tempat penampungan kita sekolah Alkitab, itu mereka bertanya, kamu dapat berapa? Kan begitu loh. Kamu? Oke. Itu tahun berapa waktu itu? Tahun 2000-an. Dia bilang dapat 400. Semua 400. Lalu saya giliran ditanya, lalu Pak pendeta Suhanda dapat berapa? Saya bilang tidak ada. Yang betul, jangan kamu tipu. Dia bilang, mosok pendeta tipu pendeta? Saya bilang, tidak, saya tidak ada. Lalu mereka bilang begini, sudah, semua kumpul di meja. Maksudnya uang itu kumpul di meja. Saya bilang tidak, ini perintah semakin kencang. 2 orang bicara, kumpul di meja, lalu uang kita bagi sama-sama. Saya bilang tidak, saya tidak mau. Saya cuma bilang begini, kalau Tuhan tidak izinkan untuk terima ini berkat kan untuk kamu, bukan untuk saya. Bagi Tuhan siapkan untuk saya berkat yang lebih besar dari apa yang kamu terima ini. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Saya langsung ambil alih dan saya berdoa, Tuhan, biarlah berkat ini yang sudah diterima oleh teman-teman saya ini, itu mereka terima dengan damai sejahtera. Sedangkan hamba-Mu Saudara Kaleb percaya bahwa Tuhan akan berikan yang terbaik. Dan saya berdoa, amin. Sudah, berlalu begitu saja. Giliran saya pulang, saya percaya bahwa nanti Tuhan kasih berkat saya lebih besar. Saya pulang itu di airport, ada orang panggil saya, Pak Suhanda. Saya pikir, saya jalan saja, saya pikir siapa, nggak ada orang. Panggilan tambah kencang, Pak Suhanda, tambah jelas suaranya, tambah jelas, tambah dekat. Dia kejar saya udah mau boarding. Sudah. Lalu dia kasih amplop. Amplopnya itu coklat. Saya kasih masuk di traveling bag saya di samping. Saya bilang terima kasih, Tuhan memberkati, saya berdoa, sudah selesai. Saya lari langsung masuk ke pesawat. Sampai di biak saya lupa. Kemarin itu sudah 2 hari. Kita punya pembantu tuh mama-mama, orangnya sangat jujur. Tas sudah ditaruh di belakang. Lalu saya bilang, Mama, coba tolong lihat di tas itu. Kemarin ada amplop coklat itu. Kalau ada Mama ambil kembali, bawa balik ke saya. Lalu itu ada, amplopnya masih ada, masih utuh. Saudara, memang tidak terlalu tebal. Tapi saya waktu tarik keluar, itu 3 juta rupiah. Uang ratusan ribu baru, masih 3 juta rupiah. Lalu saya berdoa, Tuhan, ini kan ada perpuluhan, ini perpuluhannya saya mau kasih siapa? Lalu satu pendeta keluar, seperti kayak televisi, seret keluar di mata saya. Sudah, saya ambil
perpuluhan 300.000, saya masukkan amplop. Duh, siangnya itu pendeta yang keluar tadi itu, yang keluar di penglihatan itu tadi, dia ada dan datang ke tempat saya. Langsung saya ambil, oke, ini perpuluhan buat kamu. Seperti itu, saudara. Jadi saudara itu yang saya kasih dalam Tuhan. Ada beberapa, tidak semua. Seringkali gara-gara uang ini orang berkelahi. Orang bisa marah. Tetapi itulah yang terjadi dan itu yang saya alami. Dan saya dapat berkat 3 juta. Waktu itu istri saya mungkin ikut juga ke Jakarta ya waktu itu ya. Terakhir waktu kami di wisuda, istri saya ada. Nah itu yang terjadi, saudara. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau orang mengingini bajumu, serahkanlah jubahmu. Yang ke-41, saudara, siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Kalau engkau kerja, bos bilang, kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Saya mau ini selesai. Lalu kok kerja. Hari ini kok kerja tidak kau selesaikan apa yang bos bilang. Kau pulang lebih awal daripada yang bos perintahkan. Kalau suruh pulang jam 5, setengah 5 kau sudah tutup barang semua lalu kau siap-siap untuk pulang. Nanti mungkin 15 menit atau 20 menit kau tunggu untuk kau pulang. Kira-kira bos marah atau tidak? Tidak ada dalam konsep hidup saya seperti itu, tidak ada. Kerja masuk setengah 8, jam 7 pagi saya sudah ada di tempat kerja. Tanya istri saya, jam 7 pagi saya sudah di tempat kerja. Itu dari dulu saya begitu. Apa yang bisa saya kerjakan dulu. Apa yang bos ingin, apa yang pimpinan minta, saya kerja lebih dari itu. Lebih dari apa yang mereka minta. Saya katakan ini dengan sebenarnya. Maka setiap pimpinan perusahaan di mana saya bekerja, dia bertanya, kamu minta apa? Saya bilang, saya minta gaji saya naik. Ngomong terus terang. Oke. Lalu yang kedua saya minta semua biaya kalau saya pulang cuti, pesawat, hotel saya harus dibayar. Oke. Kamu buat surat. Saya buat surat, masukkan, jadi. Saya pindah ke perusahaan lain lagi. Target kerja itu 6-7 bulan. Ada satu proyek. Nah karena proyek itu bidang saya, yaitu pemasangan boiler dan pengering, yaitu kiln dryer. Saya bilang dengan pimpinan perusahaan, Pak, saya akan kerja mulai jam 7 sampai jam 11. Bisa, bilang bisa. Sudah, saya kerja. Saya seringkali kadang-kadang kalau pulang itu sampai jam 12 malam baru tiba di rumah. Begitu proyek selesai, itu cuma 3 bulan lebih saja selesai. Bos itu langsung datang. Apa keperluan kamu? Saya bilang pertama saya minta makan yang enak. Jadi betul. Makanan yang diberikan saya itu makanan tidak layak. Saya cerita ini tidak layak. Saya mau minta makan yang enak. Langsung bos pindah catering, kasih yang mahal. Yang kedua saya minta sepeda motor. Saya bilang besok jam 10 sepeda motor sudah ada.
Besok jam 10 ini truk bawa sepeda motor saudara baru. Apanya yang susah? Kalau orang minta jalan kamu 1 mil, berjalanlah kamu 2 mil. Kerja yang baik, disiplin, jangan lau-lau. Minta gaji besar, tapi kerja secara betul. Bagaimana mau dapat gaji besar? Omong kosong. Saya bicara sesungguhnya. Lalu saya kerja lagi di Wapoga. Di Wapoga itu dari sejak awal tuh bos sudah bilang, Pak Suwanda, bagaimana kita bikinkan rumah di kota? Saya bilang tidak, karena saya tidak punya program untuk tinggal di Papua, tinggal di Biak. Itu sudah ditawari. Kalau waktu itu saya bilang iya, saya dibangunkan rumah di kota. Kita kerja itu tidak ada waktu lagi, tidak ada. Kalau jam 1 malam ada kerusakan, saya turun. Kadang-kadang bisa kerja 1,5 hari. Saya kerja lebih dari apa yang pimpinan perusahaan itu minta. Saudara, seperti itu. Saya waktu kerja di Wapoga itu gaji besar sekali. Tahun 89 itu gaji saya 1,5 juta. Tahun 91 itu gaji saya sudah 2 juta waktu itu. Sepeda motor masih 1.200.000, 1.300.000. Sepeda motor baru. Dolar waktu itu pertama saya masuk itu 375. Lalu sekitar tahun 2000-an itu dolar itu 6.25 terus naik ke 8.25 $1. Jadi saya punya gaji ini berapa ribu dolar. Itu yang saya alami. Nah kalau saya diberkati, ya itu wajar saja. Waktu saya kerja di Prudential, jadi konsultan asuransi, itu saya punya gaji 20 juta lebih. 1 tahun bonusnya bisa 80 sampai 100 juta lebih. Tapi coba tanya istri saya bisa kerja begini dari pagi begini, siang, malam, nanti sampai jam 2, jam 4 pagi saya belum tidur. Nanti saya bangun, mungkin tidur sebentar, 1 jam, saya bangun, saya bilang buatkan saya sarapan, air panas, saya mandi, saya sudah berangkat ke Jayapura, saya sudah di kantor Jayapura. Dan itu orang tidak tahu. Orang tahunya kan bahwa kita ini orang diberkati, hanya itu saja. Dia tidak tahu bahwa kita ini berjuang. Dia tidak tahu bahwa kita ini sungguh-sungguh. Itu yang saya selalu bilang, kalau makan juga sungguh-sungguh. Makanya badan saya juga jadi gemuk, karena makannya sungguh-sungguh. Tapi jadi kelewatan. Saudara, jadi pribadi yang mulia, di mana orang senang dengan saudara. Orang itu harus senang dengan saudara. Jangan saudara datang ini pengacau saudara. Aduh, mulut ember saudara, mulut ember. Hati-hati hati-hati mulut ember saudara. Aduh, ini bocor halus saudara, ini bocor halus itu. Masa begitu, saudara? Jangan. Orang banyak istilah-istilah. Saudaraku, mari jadi satu pribadi yang mulia. Itu karena adanya pembentukan Tuhan, karena ada proses yang harus terjadi yang kamu alami. Jadi Ibu ini ya, aku mau nih kasih tahu, Pak Pendeta bilang kamu ibadah enak kalau hari Minggu.
Tidak mungkin tentara melarang kamu ibadah, tidak mungkin. Itu disediakan waktu untuk ibadah, jangan pemalas. Makanya begitu dapat pukulan sedikit saja dia mau lari. Aduh, jangan. Kita harus jadi pribadi yang tangguh, jadi pribadi yang never give up. Seperti itu. Nah, saudara, mari menjadi serupa dengan Kristus itu adalah pergumulan bagi Paulus untuk jemaat di Galatia. Jangan lagi seperti itu. Mari kita naikkan satu pujian.